Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat sore saudara-saudara mahasiswa Ekonomi Syariah STAI Diponegoro Tulungagung. Pada sore hari ini kita akan membahas mata kuliah yang kelima, mata manajemen pemasaran, yaitu berkaitan dengan perencanaan strategi tingkat korporasi dan divisi. Baik, kita akan membahas dua tingkatan ini, baik korporasi dan divisi, di mana dalam perencanaan pemasaran, ya, di proses manajemen pemasaran itu antara satu perencanaan dengan implementasi dan pengelolaan ini saling berkaitan. Perencanaan pemasaran itu harus menentukan tujuan, mengevaluasi peluang, menciptakan strategi pemasaran, mempersiapkan rencana pemasaran, dan menyusun. Nah, ini harus diimplementasikan dari rencana pemasaran itu dan program pemasaran ini, sehingga apa? Dalam pengelolaan program ini bagaimana bisa mengukur dan mengevaluasi kemajuan. Nah, baik, kita lanjutkan bahwa di perencanaan strategi, area kunci serta tingkat organisasi ini, ya, pada perencanaan strategi ini ada tiga hal berkaitan dengan pemasaran. Pertama adalah bagaimana tiga bidang utama di area perencanaan strategi ini mengelola bisnis ini, perusahaan sebagai portofolio investasi. Yang dimaksud dengan portofolio investasi ini apa? Bahwa di mana perusahaan itu harus dimanajemen sedemikian rupa dan didokumentasikan, baik dokumentasi foto, dokumentasi buku-buku dan sebagainya, sehingga perusahaan itu bisa mengevaluasi. Yang kedua, menilai kekuatan setiap bisnis dengan mempertingkatkan tingkat pertumbuhan pasar dan posisi perusahaan. Kita harus tahu bagaimana pertumbuhan pasar yang ada di luar dan posisi perusahaan kita itu seperti apa. Ini bagaimana di perencanaan strategi ini harus dimunculkan. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan pasar serta menentukan strategi. Nah, penentuan strategi ini dari perusahaan itu sendiri. Nah, untuk setiap bisnis, perusahaan harus mengembangkan rencana strategik untuk mencapai tujuan jangka panjang. Nah, dalam hal ini bahwa 4 tingkat koperasi yang saya maksud tadi, pertama adalah tingkat korporat. Yang dimaksud dengan korporat di tingkat organisasi perusahaan itu bertanggung jawab, ya, merancang strategi korporat untuk panduan seluruh perusahaan. Ini paling tingkat tertinggi. Yang kedua adalah tingkat divisi ini menentukan rencana alokasi dana tiap unit bisnis di bawah dari korporat. Sedangkan di tingkat unit bisnis ini menentukan rencana strategi untuk mengatur atau menghantarkan unit bisnis menuju masa depan yang menguntungkan. Dan tingkat produk ini pada proses, yaitu bagaimana mengembangkan rencana pemasaran untuk mencapai tujuan dalam pasar tersebut. Nah, rencana pemasaran itu ada dua, ya, yaitu dua tingkatan ini. Rencana pemasaran ini sebagai instrumen sentral untuk mengarahkan atau mengoordinir usaha pemasaran. Yang bagaimana? Pertama adalah rencana pemasaran strategi, yang kedua adalah rencana pemasaran taktis. Untuk perencanaan strategi ini, bagaimana menjelaskan pasar sasaran serta proposisi nilai yang akan ditawarkan, sedangkan pada taktis ini bagaimana menjelaskan bagaimana fitur produk, promosi, penyediaan barang, penetapan harga, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengatasi kesenjangan perencanaan strategi, ini harus ada pertumbuhan intensif, baik strategi penetrasi pasar, strategi pengembangan pasar, pada strategi pengembangan produk, dan ada strategi di diversiasi, yaitu mengembangkan produk baru pada pasar baru. Nah, ini harus ada inovasi di perusahaan. Nah, kita pernah membahas berkaitan ini di materi yang sebelumnya, yaitu pada pertemuan yang kedua itu berkaitan dengan materi manajemen pemasaran dan orientasi perusahaan terhadap pasar. Ada produk life skill ini, bagaimana 4 strategi ini harus kita
gunakan, atau 4 strategi ini yang harus kita komunikasikan, dan 4 strategi ini yang harus kita evaluasi bersama. Yang pertama dari introduction, dan yang kedua adalah grow, dan yang ketiga adalah maturity-nya, dan yang terakhir ada deadline. Deadline ini adalah tingkat terakhir yang kita harus waspadai. Mencoba kita pada marketing mix, ya, product life cycle ini bisa melihat bagaimana pada introduction, grow, pada maturity, dan pada deadline-nya. Nah, kita bahas bersama-sama yang pertama pada tahap perkenalan atau introduction-nya. Ya, pada perkenalan ini kita akan membahas berkaitan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Ini pada posisi yang paling bawah sekali. Dan kita akan mengetahui gagasan masalah ilmuwan, pesaing, perusahaan. Ini harus kita tahu, ya. Sedangkan selanjutnya ada pemilihan gagasan. Ini pada konsep-konsep perencanaan pada perkenalan ini, ya. Dan ada pengembangan konsep dan sebagainya. Ini pada titik yang paling bawah sendiri. Nah, selanjutnya misalkan pada pengujian pasar, ya, ada komersialisasi, ada proses penerimaan konsumen, ya, pada tahap kesadaran konsumen, pada tahap ketertarikan konsumen, pada tahap penilaian konsumen, percobaan konsumen, penerimaan konsumen, ini pada tahap perkenalan ini. Nah, strategi pengenalan barang misalkan memasuki pasar, bagaimana memasuki keseluruhan pasar, ya, barang dapat diharapkan menjadi penopang utama perusahaan, ya, karena apa? Barang dapat dengan mudah ditiru oleh pesaing, ya, pada perkenalan ini. Pasar secara keseluruhan memang sangat membutuhkan barang tersebut. Kita belum penuh di dalamnya, sehingga kita harus benar-benar memasarkan barang kita itu. Dan selanjutnya misalkan memasuki wilayah pasar, ya, atau barang ini, ya, karena barang baru harus diperkenalkan pada wilayah tertentu, sehingga kita harus benar-benar mengutamakan pada pemasaran. Yang selanjutnya misalkan pada memasuki segmen pasar, ya, ini harus kita perhatikan. Nah, pada tingkatan ini memang kita sangat berbeda sekali, ya, di masa perkenalan ini pada 4P yang kita kenal bersama-sama. Misalkan di produk atau barang, ini jenis rancangan produk cenderung terbatas, ya, karena kita belum banyak memasarkan atau mengeluarkan barang itu di pasaran. Promosinya, ya, promosi yang terutama digunakan adalah periklanan dan promosi penjualan, ya. Sehingga apa? Promosi harus gencar karena agar supaya barang kita terkenal. Pada tingkatan P yang selanjutnya, harga atau price ini, bahwa harga merupakan variabel yang peka, ya. Dua strateginya itu yaitu pada premium dan ada penetrasi. Nah, pada tingkatan distribusi, ya, memberikan kemudahan bagi pembeli untuk memperoleh barang. Jadi barang yang kita tawarkan itu harus kita jual dengan sangat mudah sekali. Ini karena apa? Pada masa perkenalan. Kalau kita lihat selanjutnya pada grow, ya, ada pada tahap pertumbuhan. Bagaimana pada strategi pada masa pertumbuhan ini? Ini yang kedua, yaitu tingkatan yang kedua ini setelah introduction ini. Nah, strategi pertumbuhan barang ini yaitu memasuki pasar telah berhasil dan permintaan cenderung meningkat dengan tajam, maka dapat dikatakan bahwa barang telah sampai pada tahap pertumbuhan. Nah, agar supaya ini terarahkan bagaimana? Harus mengamati jumlah pesaing aktual maupun potensial yang mampu memasuki pasar. Ada perkiraan tingkat penjualan dan panjangnya kehidupan pasar, dan bagaimana kemampuan barang memberikan keuntungan. Ini yang harus kita sangat perhatikan pada waktu masa pertumbuhan ini. Nah, di strategi 4P-nya, ya, produk, promosi, ini kita sangat berbeda dengan di masa perkenalan tadi, di masa pertumbuhan ini. Misalkan kita lihat pada produk, ya, pada barang, besar kemungkinan terjadi perubahan dalam rancangan, yaitu bagaimana menambah jenis rancangan baru maupun kualitasnya barang, ya, karena sudah sangat dikenal oleh
banyak pasar, sehingga kita pada pertumbuhan itu bagaimana kita mengevaluasi kembali. Di masa promosi, ini memperluas jaringan media perikanan. Ya. Yang kedua, intensifkan ya usaha penjualan untuk memperluas pasar, membangun jaringan yang luas. Yang ketiga, pengembangan barang dan atribut yang bersifat promosi, ini harus kita lihat bersama-sama. Pada tahap harga, harga ini cenderung lebih lunak daripada tahap perkenalan tadi, kecuali pada situasi monopolistik dan oligopolistik ya. Akan lebih baik apabila terdapat pergeseran dari strategi harga tinggi ke arah penetrasi untuk memperluas pasar. Ini kita harus jual bersama-sama. Di harga ini harus kita lihat. Karena kita tahu di pasar itu banyak-banyak penjual-penjual yang lain atau perusahaan-perusahaan lain yang menjual dari barangnya. Nah, pada distribusi ini ya, ini jika barang tertentu sudah mempunyai arti khusus bagi konsumen, maka perlu ditingkatkan pelayanan, penjualan, dan standar yang khusus pula serta distribusi yang selektif. Nah, kalau perkenalan tadi kita banyak pembeli banyak yang masuk, kita juga tidak perlu seleksi yang lebih ketat, maka pada saat pertumbuhan ini kita harus memperketat ya pembelian, kita harus selektif dan lain sebagainya. Ini harus kita lihat ya. Oke, yang selanjutnya pada saat kedewasaan, ini adalah tingkat level yang sangat tertinggi pada produk atau perusahaan. Harus kita waspadai juga bagaimana kita harus melihat produk kita yang ada di pasaran. Ada di kedewasaan ini atau maturity-nya ya dapat dibedakan menjadi 3. Pertama, strategi pemeliharaan. Ini harus kita perhatikan. Yang kedua, strategi memasuki, dan strategi memasuki kembali. Ini sangat berbeda. Ada strategi memasuki dan ada strategi memasuki kembali. Kita lihat bersama-sama. Pada strategi pemeliharaan, untuk mempertahankan tingkat pasar yang telah dikuasai selama ini, dapat melayani segmen pasar yang ada. Ini harus kita pelihara terus, ya. Kita evaluasi, kita pelihara dan sebagainya. Nah, pada kedewasaan strategi memasuki ini, ya, meningkatkan kembali pasar yang pernah dicapai. Ini harus kita tingkatkan pada level ini. Karena apa? Kita jangan sampai ada produk-produk yang lain yang masuk pada pasar kita. Nah, pada memasuki kembali ini untuk memperbaiki penjualan yang menurun dengan beberapa pendekatan yang harus diperbarui, baik dari produknya atau mungkin kualitasnya dan sebagainya, ini harus kita perbarui. Ini yang harus kita lihat pada saat kedewasaan atau pada tingkatan yang level yang teratas di marketing making. Nah, kalau kita lihat pada strategi 4P-nya, ya, kita ini berbeda dengan yang 2 tadi, yang pada waktu pertumbuhan dan pada waktu perkenalan yang awal tadi. Yang 4P-nya ini di produk ini merubah barang, merubah bungkus, harus menambah merek dan menambah pelayanan. Nah, merubah barang ini bagaimana dengan model khusus ya, barang eksklusif ya, model baru misalkan. Merubah bungkus bagaimana, menambah nilai manfaat atau menambah daya tarik bungkus ya dan sebagainya. Menambah merek bagaimana? Bagaimana kita dengan produk yang sama tetapi merek yang berbeda. Akan tetapi rasanya juga yang sama. Ini harus kita pahami bersama di waktu pada waktu kejayaannya ini ya. Nah, ada menambah pelayanan. Bagaimana strategi pelayanan kita, kualitas pelayanan kita, jaminan kita tambah garansi di kepuasan konsumen. Ya, ini pada waktu maturity ini. Nah, di masa promosi, ya, ini kita full strategi di masa ini. Jadi full promosi, terus promosi dan sebagainya di pada masa ini. Di masa harga, ya, harga juga begitu. Mesti harus ada potongan-potongan harga.
ada harga promosi dalam saat tertentu misalkan, harus ada hadiah-hadiah atau ada tambahan-tambahan di situ. Nah, pada masa distribusi atau phase-nya ini mendorong barang melalui berbagai saluran, ya, menemukan dealer yang lebih murah dan sebagainya. Ini pada masa distribusi. Baik, kita lanjutkan saudara-saudara pada terakhir yaitu pada masa deadline. Kalau kita lihat gambar ini pada masa yang paling bawah sendiri. Ini harus kita sadari, perusahaan harus menyadari bahwa ada masa penurunan di harga. Ada penurunan di produk kita. Ini harus kita sadari. Nah, pada tahap ini kita harus sangat sadar sekali bagaimana kita harus menentukan atau manajemen pemasarannya bagaimana. Ya, ini yang kita harus lihat ya. Di masa-masa ini adalah menguji efektivitas perikanan dan proses penjualan. Jika iklan tidak lagi mampu meningkatkan minat yang kuat terhadap barang dan tidak lagi mampu menciptakan kesetiaan pembeli, melakukan penelitian konsumen terhadap perbandingan daya tarik barang dengan pengganti. Nah, pada masa deadline ini, saudara-saudara, yang harus kita cermati bersama bahwa kita harus mengevaluasi barang kita atau menyewa dari beberapa perusahaan evaluasi untuk mengevaluasi barang kita, bagaimana barang perusahaan ini masih diterima di pasar, di pasar konsumen atau di pasar-pasar, bagaimana, apakah barang kita masih diterima atau tidak, ini harus kita evaluasi, harus kita teliti bersama-sama. Nah, bagaimana waktu, bagaimana barang kita itu masih ekonomis ya, residunya, ini harus kita perhatikan bersama-sama pada waktu deadline ini. Dan harus kita sadari bahwa perusahaan atau barang di pasar itu mesti mengalami pada masa penurunan ini, pada masa tahap penurunan. Sehingga pada masa tahap ini kita atau perusahaan mempunyai strategi yang lebih kumulatif lagi, bagaimana menciptakan produk baru atau menambah nilai baru. Nah, kalau kita lihat dari 4P ini sangat berbeda sekali, ya. Di tingkat produk misalkan, pengembangan barang yang memerlukan biaya rendah, walau hanya dengan pengembangan yang bersifat tiruan saja, ya, mengarahkan pada pembelian terkuat, menjual lisensi atau memperlengkap kepada perusahaan yang dapat bekerja dengan skala kecil, tahap penyediaan perlengkapan barang untuk membina kesetiaan pembeli. Ini sangat berbeda dengan dari 3 tahap tadi. Di tahap promosi, mengarahkan promosi kepada pasar yang masih setia, ya. Jadi tidak pada waktu grow tadi, pada pertumbuhan, semua promosi kita utamakan sekali, tapi pada penurunan ini tidak, ya. Harga misalkan, tingkat harga untuk meningkatkan keinginan lebih sering mengadakan harga promosi ketimbang yang tadi harga itu masih sangat tinggi sekali, kita masih bisa menguasai pasar di pasar harga dan sebagainya. Di distribusinya, menekan biaya distribusi dengan menggunakan agen penjualan sendiri. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bersama-sama di waktu penurunan ini. Saudara-saudara yang saya hormati, yang terakhir, marketing plan ini harus sangat perlu kita utamakan di di tingkat korporasi dan divisi ini. Kenapa, Pak? Karena marketing plan ini berkaitan dengan bagaimana tugas manajer, berkaitan dengan menganalisis perusahaan, terus memplanning, ya, terus mengeksekusi dan mengkontrol. 4 di manajemen marketing plan ini harus kita perhatikan, ya, baik dari perencanaan, ya, pelaksanaan dan sebagainya, bagaimana mengkontrol atau mengevaluasi. Nah, tujuan dari ini apa? Yaitu pada tujuan jangka panjang. Ya, dari 3 analisis ini, analisis, planning, eksekutor atau data kontrol ini, bahwa strategi per 2 hingga 5 tahun, sedangkan jangka pendek ini setiap tahun. Jadi bagaimana kita marketing jangka panjang sebanyak 5 tahun atau mungkin jangka pendek kurang lebih 1 tahun sekali. Baik, marketing plan ini pertama adalah berorientasi pada konsumen, berorientasi pada segmentasi, melihat segmennya bagaimana, ya, kebijakannya bagaimana, pakai analisis SWOT atau SWOT analisis misalnya. Kebijakan dimulai dari tujuan yang diinginkan, ya.
kebijakan yang optimal itu harus bagaimana, merumuskan aksi marketing, top down atau bottom up, dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Ini harus kita perhatikan bersama-sama. Nah, di elemen-elemen program pemasaran, ini yang perlu tambahkan, itu ada pasar target dan atau bauran pemasaran. Atau bauran pemasaran ini biasa yang bisa disebut dengan marketing mix yang tadi. Nah, strategi pemasarannya apa? Strategi pemasaran ditambah prosedur kendali dan waktu, maka akan menentukan rencana pemasaran. Rencana pemasaran akan ditambah pemasaran, maka program pemasaran suatu perusahaan. Ini program pemasaran ini yang merupakan program pemasaran yang sangat utuh dengan adanya marketing mix yang kita lakukan bersama-sama. Baik, saudara-saudara yang saya hormati, perlu saya tambahi bahwa program pemasaran harus membangun itu, yaitu pertama adalah keuntungan yang diharapkan bergantung pada ekuitas pelanggan atau kesehatan pelanggan. Ini harus kita pahami bahwa pelanggan itu yang paling utama, kesetiaan pelanggan itu yang paling utama. Yang kedua, pemilik mengharapkan keuntungan yang finansial. Ya. Ketiga, pertumbuhan profit dari pelanggan. Yang keempat, masing-masing strategi pemasaran memberikan kontribusi terhadap ekuitas pelanggan. Yang kelima, bagian-bagian dari suatu program pemasaran harus kerja secara keseluruhan. Yang keenam, perencanaan untuk masing-masing strategi membutuhkan bentuk kehati-hatian bersama. Baik, saudara-saudara, demikian yang perlu saya sampaikan pada sore hari ini. Semoga kita dan sekeluarga sehat selalu dan dalam pilihan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.